Halo Sobat Kadin, ketemu lagi di acara Podcast Kadin, Mari Ngobrol. Kali ini kita kedatangan Kak Putri yang berasal dari bidang pendidikan dan kebudayaan. Beliau adalah pelaku UMKM yang berada di Komite UMKM dan Usaha Milenial. Halo Kak Putri. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar Kak? Alhamdulillah. Sehat ya. Oke, Kak Putri. Kakak kan kalau di Kadin kan bidangnya UMKM dan pengusaha milenial ya, benar ya? Komite tetap usaha milenial. Oke. Kalau gitu milenial, kalau kita ambil garis milenial berarti anak-anak yang di usia berapa itu Kak? Gennya ya, gen milenial ya. Milenial itu kebanyakan atau rata-ratanya adalah anak Gen Z. Oke, Gen Z. Yang lagi sedang masa perkuliahan. Oke. Seperti itu. Oke, berarti kan kakak kan bergerak di bidang ekspor ya. Ya, ekspor UMKM. aren cair bentukannya. Ke negara mana aja tuh Kak? Nah, boleh ya saya cerita Iya, ya? silakan Kak. Jadi saya kan sebenarnya profesinya adalah awalnya sebagai dosen, sama dengan Kak Dewi. Jadi tapi di tahun 2021 pada saat COVID itu ada kepikiran, ada ide dari inovasi untuk membuat gula aren cair dengan brand Puri Aren Cair dan di bawah perusahaan namanya Puri Food and Healthy. Oke. Nah, jadi nama brand kita itu adalah Puri Aren Cair. Nah, jadi Puri Aren Cair ini terinspirasi itu dari santan kara. Nah, santan kara itu memudahkan para ibu rumah tangga untuk mengolahnya, menggunakannya tanpa ada proses. Begitu juga dengan Puri Aren Cair. Nah, jadi bahan baku Puri Aren Cair ini murni air nira asli tanpa ada bahan pengawet. Nah, jadi alhamdulillah dengan ketekunan kita, ya kan, dengan ketekunan kita dari 2021 sampai sekarang ini kita sudah ada di seluruh supermarket yang ada di Sumatera Utara. Kemudian sudah ekspor juga dan sudah ada beberapa MOU dari negara Malaysia, seperti itu Kak Dewi. Oke, berarti kan Kak itu suatu inovasi baru lah ya. Iya, benar. Inovasi baru yang kita tahu biasanya kalau gula aren itu kita harus mencairkannya ya agak sedikit repot. Tetapi ketika ada yang baru atau inovasi baru, jadi memudahkan. Iya, memudahkan. Tadi kan kita bahas tentang apa sih milenial itu bisa misalnya berada di perusahaan kakak nih, ya kan? Karena kan bidangnya adalah UMKM dan pengusaha milenial. Artinya kalau kita tarik lagi sebenarnya anak-anak milenial ini kan juga bisa membantu kakak dalam menambah inovasi ya, inovasi dari produk tersebut. Kalau kita lihat juga tahunnya dari COVID berarti 2020 ke 2025 itu 2021 Kak Dewi. 21 ya, 2021 sampai 2025 udah bisa ekspor ke luar negeri. Itu kan suatu yang namanya percepatan ya. Biasa kalau 5 tahun itu kan biasa kita masih kuasai lokal ya, nasional. Nah, kakak sekarang udah sampai ke internasional. Adakah peran anak-anak atau pengusaha milenial dalam membangun brand kakak ini atau produk kakak ini? Ya, pasti. Karena kenapa ya? Sekarang ini kan zamannya digital marketing. Betul. Ya kan? Nah, kalau dilihat dari tingkatan, kalau kita kan udah zaman milenial ya. Milenial, sementara sekarang ini adalah zamannya Gen Z. Gen Z. Iya, betul. Nah, jadi otomatis mereka lebih interaktif atau lebih istilahnya itu interaktif dengan digitalisasi sekarang ini dibandingkan dengan kita ya. Itu sudah tidak bisa dipungkiri, ya kan? Nah, memang pada dasarnya kita juga cari bayar itu dari digital marketing. Nah, namun dengan adanya peran dari anak Gen Z ya, anak sekarang ini nah jadi kita semakin terbantu. Contohnya, nah di mana kan kita kalau untuk buat platform yang sifatnya internasional kayak TradeK atau Etsy, nah itu jujur kita sangat dibantu oleh anak-anak milenial. Nah, dari mana anak milenial itu? Yaitu mereka itu magang di perusahaan kita. Nah, kemarin di tahun 2023
2024 kita menerima yang namanya anak magang MSIB, magang bersertifikat ya? Iya, magang studi independen bersertifikasi. Nah, itu kerjasama dengan beberapa mitra kita. Seperti inilah ada mitra kita, kemudian ada beberapa kampus yang terkumpul di perusahaan kita seperti itu. Nah, kemudian dari sisi ini dari sisi manajemen otomatis kita juga mereka belajar ya, kita berbagilah ya, dan kita ajari bagaimana manajemennya. Kemudian tentu kan kalau kedisiplinan anak sekarang dengan anak dulu itu berbeda ya Kak Dewi. Nah, kalau kita kan ya Kak Dewi paham lah ya, dibandingkan dengan anak-anak sekarang ini ya kan, pasti mereka itu ya lebih berbeda lah dengan kita situasinya ya kan. Dimana kan kalau kita memang betul-betul fokus ya. Kadang-kadang kalau anak-anak sekarang ini kan ada yang kurang fokus ya, mungkin terdampak dari perkembangan digitalisasi tadi ya kan. Nah, tapi sisi baiknya adalah mereka lebih paham, lebih berinteraksi, kemudian lebih beradaptasi dengan digitalisasi yang ada sekarang ini. Contohnya kayak buat platform internasional kayak Trade-K dan Etsy itu mereka lebih cepat seperti itu. Jadi kita terbantu untuk mencari buyer yang ada di luar negeri seperti itu Kak. Jadi sekarang ini mulai dari tahun 2022 peran kita itu untuk usaha milenial adalah kita memang bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi untuk magang, memberikan kesempatan magang di Puri Food and Healthy. Sudah ada dari tahun 2023, 24 sampai sekarang ini udah 3 tahun seperti itu. Nah, jadi setiap tahun itu berganti tiap semester. Nah, misal dari universitas ini, dari universitas swasta, dari universitas negeri dan lain sebagainya seperti itu. Memang kita tahu memang kalau anak Gen Z itu kan lahir katanya di dua dunia Kak. Benar. Dunia maya dan dunia nyata. Kenapa? Karena ketika mereka lahir mereka udah dikenalin gadget udah lahirnya dengan gadget dan lain-lain lah. Bahkan kalau kita tahu sekarang USG ya, kalau mau lihat anak kita dalam perut itu udah bisa 5D ya, yang beneran udah kayak manusia lah, tapi walaupun masih dummy-nya gitu ya. Maksudnya nggak yang gimana kali, cuman secara visual memang udah digital. Jadi memang kalau saya lihat tadi dari yang pemaparan Kakak, memang kan semuanya kenapa bisa percepatan 5 tahun itu karena dibantu dengan yang namanya digitalisasi. Digitalisasi pasti. Dan digitalisasi ini memang tepatnya itu di anak-anak di Gen Z. Ya kan Kak. Nah, saya teringat nih suatu teori Kak. Namanya teori pentahelix atau kita sebut quintuple helix ya. Jadi teori ini melibatkan 5 aktor. Yang pertama akademisi, yang kedua industri, yang ketiga pemerintah, yang keempat komunitas, dan yang kelima media. Saya rasa kalau Kakak dari cerita tadi, kita kan belum masuk nih ke pemerintah dan akademisi ya. Support dari pemerintah juga jadi support dari lembaga juga ada. Betul. Sampai saat ini kita udah bekerja sama dengan petani yang ada di Kabupaten Langkat ya. Nah, itu kan masuk di ranah pemerintah nih. Nah, jadi di 5 teori ini memang nama teorinya teori inovasi Kak. Jadi teori inovasi ini akan ada suatu penelitian yang menyatakan bahwa teori inovasi ini berpengaruh terhadap keunggulan bersaing, baik produk maupun sumber daya manusia. Nah, tadi kita udah cerita keterlibatan media itu media digital. Ya kan. Terus kita cerita community ya, saya rasa Kadin community ya. Community ini pasti berpengaruh nggak menurut Kakak? Iya, sangat berpengaruh dalam usaha Kakak lah gitu. Karena dengan adanya komunitas kan kita menjaring akses. Akses kita semakin banyak, semakin berkembang. Dari yang tadinya tahu dari A sampai mungkin bisa nyebar ke Z seperti itu. Dari community, percepatan lah transformasi ya. Transformasinya tadi seperti itu ya. Dan mungkin ada akses-akses yang lain yang tidak kita ketahui, tapi di dalam komunitas itu ada akses dan pasti terinformasi sama kita. Informasi lebih cepat lah ya Kak. Lebih cepat. Itu dia Kak Dewi. Berarti kan itu udah pemenuhan berapa tadi media? Media, ya. Kalau pemerintah gimana Kak? Nah, kalau pemerintah
Kita kan sekarang ini udah ada desa devisa nih Kak Dewi. Desa devisa itu di Kabupaten Langkat, dan itu diinisiasi oleh saya sendiri. Nah, dengan adanya bantuan atau kerjasama dengan Kementerian Keuangan, melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia kemarin. LPI ya? Iya, LPI. LPI. Nah, jadi inisiasi desa devisa ini sebenarnya dari tahun 2023. Nah, cuman kan kemungkinan di approve-nya itu di tahun 2025. Nah, jadi kita menunggu itu sekitar 2 tahun. Ya. Nah, tadi alhamdulillah kita udah kerjasama dengan pemerintahan di Kabupaten Langkat. Kemudian kita ada bekerja sama dengan petani, petani nira di Kabupaten Langkat, di beberapa kecamatan, dan fokusnya itu pada kecamatan Setabat. Nah, Setabat itu merupakan pusat petani kita. Di situlah ya. Karena produksinya juga di Kecamatan Setabat, gitu. Dan kita kerjasama dengan pemerintah, mulai dari kepala desa, kelurahan, kemudian kecamatan sampai ke bupati. Nah, kemarin di bulan Mei kemarin kita udah peresmian desa devisa dan langsung diresmikan oleh Bupati Langkat. Berarti pemerintah juga ikut berpengaruh ya Kak? Nah, sekarang saya mau nanya nih, karena kita ada di Komta Pendidikan nih Kak. Nah, bagaimana, tadi kan kita cerita nih 5 aktor ya, akademisi, industri, pemerintah, komunitas, media, semua udah ngaruh lah. Nah, gimana menurut Kak Putri nih, kalau akademisi dalam pengaruhnya membesarkan Puri sampai kita bilang go internasional lah ya, go internasional dalam 5 tahun. Bagaimana sih peran akademisi, baik dalam bentuk pelatihan atau mungkin macam-macam lah yang udah kakak dapatkan gitu? Ya, seperti yang Kak Dewi bilang tadi, ada 5 aktor untuk pengembangan bisnis di Puri-Puri NLT, ya itu memang benar Kak. Nah, jadi kalau akademisi, nah untuk saat ini kita memang bekerja sama dengan pihak bekerja sama, tapi belum legalitas, ada legalitasnya masih dalam proses, dan mungkin udah sekitar 70% ya. Boleh sebut kampus nggak ini? Oh salah, perguruan tinggi aja. Di Sumatera ya? Di Sumatera Utara, salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Sumatera Utara. Nah, jadi kita kerjasama dengan perguruan tinggi tersebut untuk research and development-nya, untuk pengembangannya ke depan. Iya, karena kan jujur air nira ini kan air nira kita ini kan berasal dari nira aren. Nah, nira aren, kita tahu nira aren kan kalau di Sumatera Utara itu sudah hampir punah ya Kak Dewi ya. Nah, tentu perlu ada pengembangan lagi. Nah, jadi pembibitan lagi. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita bekerja sama dengan ahli-ahli pertanian. Nah, untuk research and development-nya. Ya, dalam bentuk penelitian lah ya. Dalam bentuk penelitian, seperti itu ya kan. Nah, jadi mungkin dari saya background juga akademisi kan. Iya, betul. Jadi mungkin lebih mudah untuk masuk ke akademisinya tadi. Gitu. Nah, jadi secara manajemen pasti juga sudah beda Kak Dewi, ya kan? Nah, jadi kita ada ini juga kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi, baik dari segi inovasinya juga, inovasinya ke depannya bagaimana? Karena kan kita nggak mau stuck di sini saja nih, mau pengembangan, lagi, inovasi lagi, ya. Mungkin ini nggak bisa saya sebut ya. Saya buat ini masih rahasia dapur. Masih yang harus digodok ya Kak? Karena kan nanti kalau sudah matang baru kita ekspos seperti itu. Tapi kedepannya nggak sampai di sini aja. Nah, karena ada lagi nanti kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya, begitu Kak Dewi. Berarti memang kan Kak, kalau dari penelitian yang pernah saya baca lah ya, dan mungkin kakak juga pernah baca, jadi memang aktor yang 5 tadi ini kalau kita maksimalin nih semua 5 ini, insya Allah kalau keunggulan bersaing dari produk kakak itu lebih cepat. Nah, kita tadi udah bahas nih kulit-kulitnya ya kan, mulai dari media, kakak menggunakan media digital sehingga orang bisa tahu, ya kan, support dari pemerintah, support dari industri atau petaninya, akademisi juga melalui mungkin penelitian dia atau jurnal-jurnal yang dihasilkan oleh akademisi, ya kan Kak. Jadi komunitas termasuk Kadin yang mempermudah segala informasi atau mungkin pengurusan legalitas, benar. Artinya memang disinilah fungsi dari sinergi atau kolaborasi
aktor di quintuple ya, atau kalau di bahasa Indonesia pentahelix biasa namanya. Ya. Jadi untuk mempercepat yang namanya keunggulan bersaing. Berarti kalau untuk milenial tadi memang magang di tempat kakak ya? Iya, magang di perusahaan Puri Food and Healthy. Puri Food dan media itu memang sangat berpengaruh ya kak? Iya. Untuk mempercepat yang namanya ke daya saing kita lah, produk daya saing kita supaya dikenal. Karena memang kalau kita tahu kita punya produk bagus, tapi kalau kita nggak mampu menyampaikannya, sama aja ya kan kak? Ya kan? Bahkan sekarang kalau di zaman viral ini kadang-kadang informasinya yang udah sampai di luar, produknya pas kita datang biasa aja gitu, nggak seperti sesuai ekspektasi. Berarti memang antara produk dan media ini juga harus, atau penyampaiannya harus memang lebih cepat juga sih. Itu sih sangat pasti ya Kak Dewi ya. Iya. Nah jadi kita memang merasakan peran-peran dari calon-calon ya pengusaha milenial tadi lah ya, atau yang Gen Z. Milenial atau yang Gen Z tadi ya. Nah, mereka memang sangat cepat sekali dalam pembuatan konten. Ya, karena kan sekarang salah satu faktor untuk produk kita naik itu atau membranding itu adalah dari konten. Ya kan? Bagaimana orang supaya percaya dengan produk kita. Iya, minimal kenal dulu lah, tahu dulu ya kan Kak, kenalan dulu ya kan. Benar. Nah, jadi kan ada kiat-kiat kontennya bagaimana, ya kan. Kemudian dari penjualan di marketplace, ya kan. Nah, tapi ya itu tadi tetap kita awasi, ya kan, tetap kita kontrol seperti itu. Tetap diatur outline apanya ya. Jadi kita itu sistem magangnya itu 1 tahun itu ada 2 kali. Karena per 6 bulan, nah per 6 bulan 1 semester gitu. Jadi dengan 1 semester ini mereka bisa dari segi manajemen, kemudian dari segi pemasarannya juga, dari segi keuangannya juga, administratif, dari segi di lapangan juga sebagai sales. Nah itu nanti akan mereka dapatkan langsung dipraktisi ya. Kalau di kampus kan mungkin mereka lebih banyak teoritis ya kan. Kalau di sini di dunia magang, di dunia praktek kerja ya memang harusnya secara praktik ya, bahwa selaras nggak teori ini dengan prakteknya. Terkadang kan mungkin nggak selaras, harus ganti teori kan gitu, karena kan teori ini kan sebenarnya banyak ya. Jadi Kak, jadi selama 2021 sampai 2025 kan kita tahu nih prestasinya udah tingkat internasional nih. Kira-kira apa lagi nih Kak? Karena saya tadi memperhatikan kayaknya Kakak dari 5 aktor tadi. Jadi sebenarnya teori tadi itu berangkatnya dari 3 aktor, 4, bahkan bahwa penelitian yang terakhir itu 5 aktor. Nah, kayaknya Kakak udah 5 nih. Ya kan? Udah melibatkan 5 aktor. Karena di awal temuan teori ini dulu 3 aktor aja, berkembang jadi 4 aktor, berkembang lagi jadi 5. Nah, Kakak kan udah memanfaatkan 5 aktor. Nah, dari yang Kakak manfaatin 5 aktor tadi ini, prestasi apa aja sih Kak yang udah didapatkan Puri Food and Healthy ini gitu? Biar orang semangat nih melibatkan 5 ini gitu. Alhamdulillah Kak Dewi, dari 2021 itu kita di tahun pertama ikut lomba ekspor dari pemerintah Kota Medan. Itu di 2022 kita juara pertama untuk produk ekspor Kota Medan. Nah, kemudian di saya sendiri, saya juga sebagai Woman Inspiration dari Nature kemarin. Di tahun 2020 2 juga. Nah, kemudian di tahun 2023 itu magang tadi. Nah, lomba itu sebagai juara 2 UMKM, magang magang studi independen bersertifikasi. Kemudian kemarin juga di 2024 sebagai juara harapan 1 untuk inovasi daerah Sumatera Utara. Nah, kemudian di tahun 2024 kemarin kita juga menang di Industri Kreatif Syariah Indonesia, IKRA namanya. Dan IKRA ini adalah program dari Bank Indonesia, Bank Indonesia Pusat yang di seluruh KPW. Dari kita mewakili KPW Sumatera Utara. Nah, KPU Sumatera Utara kita ada 4 kemarin, salah satunya adalah Puri Aren Cair, dan kemudian kita juga banyak nih Kak mengikuti
expo-expo internasional. Untuk memperkenalkan produk tadi ya. Contohnya kemarin kita dipercayai untuk mengikuti bisnis matching, mewakili Sumatera Utara, ada 2 kemarin dari Sumatera Utara. Itu ke Jakarta. Jadi pihak Bank Indonesia itu memfasilitasi untuk bisnis matching. Nah, dan nanti alhamdulillah bulan 10 kita ikut dari Sumatera Utara ada 8 UMKM, salah satunya Puri Food and Healthy untuk mengikuti Trade Expo Indonesia yang di SBSD Jakarta, Tangerang. Keren ya, 5 tahun ya. Jadi alhamdulillah prestasinya sudah banyak. Dan kemarin kita juga dinobatkan sebagai desa devisa dari Kementerian Keuangan di tahun 2020 ini, tahun 2025. Jadi, mantap. Alhamdulillah dari 2022 prestasinya setiap tahun ada, alhamdulillah. Dan kuncinya apa Kak Dewi? Kalau Kakak tanya kunci untuk para milenial ini adalah karena kan kalau yang saya lihat nih, kita kan dosen juga ya Kak Dewi. Pasti paham ya. Kita kan dosen juga ya. Nah, pasti paham kan. Apa sih kekurangan anak-anak Gen Z sekarang ini ya kan? Ayo adik-adik, denger nih, kalau mau 5 tahun bisnisnya langsung internasional, ekspor ya, artinya nggak gampang loh ekspor. Kalau impor ya kayaknya nggak sulit ya, karena sekarang pemerintah juga udah buka keran impor. Keran untuk impor. Kalau ekspor kan memang harus perhatiin itu semua. Kalau ini sih pemerintah sudah sangat berusaha untuk menggenjot keran-keran ekspor tadi, tinggal kitanya aja untuk mengejarnya. Kita harus jemput bola dong, ya kan. Nah, jangan kita yang inilah kita yang berusaha memperkenalkan nih produk kita gitu loh. Nah, jadi kalau dibilang sebenarnya sih saya masih banyak belajar lagi Kak Dewi, nggak puas pada saat yang sekarang ini. Kalau dibilang belum besar menurut kita ya, karena kita masih harus terus belajar dan harus bisa lebih besar lagi dengan bisa ikuti jejak-jejak perusahaan-perusahaan yang besar. Yang di atas seperti itu kan. Nah, cuman ada sih kebanggaan tersendiri dengan usia yang masih 4 tahun, ya kan. Alhamdulillah udah banyak prestasi. Kemudian sudah dikenal juga, ya kan. Nah, kemudian sudah banyak prestasi juga yang kita raih, dan itu juga merupakan suatu kebanggaan sendiri bagi kita. Bahkan kemarin di KKSU itu didampingi oleh Bapak Gubernur, Bapak Bobi Nasution, itu untuk MOU dengan negara Malaysia, salah satu vendor dari negara Malaysia. Kita ada beberapa UMKM tuh kemarin, ada 4 UMKM tuh. Nah, jadi salah satunya adalah Puri Food and Healthy. Seperti itu Kak. Berarti dukungan-dukungan itu sudah banyak ya, didapat mulai dari pemerintah provinsi Sumatera Utara tadi Sumatera Utara. Nah, gimana sih Kak kita bisa menularkan semangat kewirausahaan nih, ya kan? Semangat kewirausahaan yang kita tahu sekarang nilai kewirausahaan itu masih lebih sedikit dibanding negara tetangga, ya kan? Negara Malaysia, negara Singapura dan lain-lain. Jumlah minatnya gitu. Bagaimana, dan kalau bisa jangan hanya minat gitu Kak. Kalau minat ditanya ya minat aja, tapi tidak terlaksana. Tidak terlaksana. Artinya bagaimana sih Kakak bisa menularkan itu dalam magang mereka 6 bulan ya? 6 bulan. Dalam proses waktu 6 bulan. Seperti Kak Dewi juga paham ya, anak-anak itu gimana sekarang ya kan? Nggak mudah kan. Artinya mereka lebih kurang fokus satu, itu pasti ya Kak. Anak-anak sekarang kan pasti kurang fokus. Kemudian terlalu santai, ya kan? Nah, kalau nggak disuruh kurang inisiatif, ya itu pasti kita rasakan ya. Kelemahannya lah ya. Nah, tentu tapi kan ada nilai positifnya ya, banyak nilai positifnya ya. Nah, kalau saya itu saya percayakan kepada mereka. Nah, misal nih, ini perusahaan, anggap aja perusahaan ini besar. Nah, anggap perusahaan ini besar, kalian buat manajemennya sendiri. Ya, nanti kita diskusikan. Saya mempercayakannya kepada mereka, tapi akhirnya tetap diskusi, putusan tetap sama kita. Gitu. Tapi semua keputusan kita itu adalah semua yang sudah didiskusikan mereka, hasil yang mereka sampaikan ke kita, ke saya khususnya sebagai pemilik ya. Saya sangat menghargainya, dan itu akan
dilaksanakan. Nah, dengan begitu kan mereka merasa terapresiasi. Iya, betul. Wah, ini kerja kita. Nah, tanggung jawab kita nih. Kita nih, ya, gitu, dikasih ya kan? tanggung jawab nih, nah, gitu ya kan. Contoh kayak buat konten nih, kalian buat cari idenya sendiri. Nah, dan setelah selesai kita langsung up di media sosial, dan itu hasil mereka, dan itu mereka sangat puas. Jadi kan kita juga kan kalau ada kerjaan, kalau misalnya dihargain kan kita merasa senang gitu, betul, kan. Betul. Dan itu salah satu motivasi kepada mereka. Jadi jangan pernah melewatkan apa yang sudah mereka buat. Walaupun ada edit-edit sedikit. Iyalah, tetap. Karena itu sangat sangat memberikan mereka support seperti itu. Oh, begini rupanya kalau jadi sebagai pemutus di suatu perusahaan. Nah, itu salah satunya Kak Dewi. Iya. Nah, kemudian apalagi? Nah, kita ada SOP, SOP kedisiplinan, jam masuk kerja itu jangan pernah lewat. Disiplin lah ya. Disiplin waktu ya. Pulang, mereka tanggung jawab dengan kantor itu sendiri. Contoh, kalau misalnya berantakan, itu kalian yang beresin. Jangan sampai jangan sampai kantor itu berserak lah, gitu ya. Nah, terus itu aja sih Kak. Artinya mereka itu memang betul-betul diajarkan untuk bertanggung jawab, dan apa hasil tanggung jawab mereka itu kita hargai. Nah, jadi apa yang mereka buat itu yang menjadi acuan di kantor. Lebih membangun soft skill lah ya, soft skill mereka ya, betul. Kemudian untuk loading, mereka tuh sangat senang tuh kalau suruh loading ke mitra-mitra kita, contoh ke supermarket, ya kan, kayak Brastagis, Sujuya, Semarko, itu sangat senang mereka. Nah, jadi mereka berinteraksi dengan yang lainnya, gitu. Nah, itu sebenarnya Kak, karena mereka nggak akan dapatkan itu di kampus, ya kan? Betul. Mereka dapatkan di dunia nyata lah ya, di dunia nyata, dunia kerjanya lah ya, artinya. Baik itu nanti jadi pengusaha atau nanti dia dunia kerja untuk berkarya, ya kan? Nah, salah satu hal yang harus kita ajarkan itu adalah mengapresiasi pekerjaan mereka. Jadi mungkin ada closing statement Kak untuk para UMKM yang kita tahu memang pelaku UMKM ini adalah penopangnya perekonomian, karena mereka menopang 99,9% UMKM. 0,001 itu ada di UMB, usaha menengah besar. Sisanya UMKM, sisanya paling masternya UMKM. Artinya UMKM ini memang harus kita topang, kalau enggak bayangin mereka ada 99,9% yang menopang ekonomi, ya kan? Bagaimana ekonomi Indonesia kalau mereka pun nggak tertopang gitulah ibaratnya. Jadi apa sih Kak closing statement nih buat adik-adik, karena kita kan sesuai dengan Komtab UMKM dan pengusaha milenial, adik-adik nih supaya dia mau jadi pengusaha dan bagaimana dia supaya struggle. Nah, gimana sih Kak gitu semangatnya gitu? Satu adalah yang perlu kita tanamkan itu adalah fokus. Fokus itu paling utama. Nah, artinya begini, kadang-kadang kan kita bisnis nih, nah ada bisnis musiman namanya. Nah, bisnis musiman, nah ketika kita udah jalan nih yang satu bisnis, satu produk, nah kita berpindah ke produk yang lain. Nah, itu sebenarnya menurut saya itu nggak akan nggak susah untuk berkembang karena nggak fokus. Tapi ketika kita fokus, nah, jangankan 4 tahun, 2 tahun, 3 tahun juga sudah pasti berkembang. Karena dunia digital itu udah sangat pesat sekali. Ya kan Kak? Fokus sekali. Nggak pandai buat logo, sekarang udah ada aplikasi yang bisa buat logo automatically. Canva. Ya kan? Canva kayak apalagi banyak macam lah. Ya kan Kak, banyak macam, baik yang berbayar maupun gratis. Terus Kak, apalagi Kak? Fokus, kemudian ya pasti disiplin. Jangan mudah menyerah. Betul. Menyerah ini ya Kak Dewi yang paling susah ya. Karena kadang-kadang orang udah try error sampai 5 kali udah malas gitu kan. Udah selesai gitu. Itu aja sih Kak yang paling utama. Fokus, disiplin, dan tekun. Ya. Nah, itu ada sih 3. Klasik sih menurut saya. Tapi aplikasinya yang susah. Ya betul. Nah, itu pondasi dasarnya lah ya Kak. Pondasi dasarnya. Jadi adik-adik semua
para sobat Kadin yang mendengarkan podcastnya Kadin. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, apa yang Kak Putri sharing, yang disampaikan oleh Kak Putri dapat bermanfaat buat UMKM atau pengusaha milenial atau sobat Kadin atau siapapun yang menonton nanti YouTube-nya podcast Kadin. Kita tutup ya Kak Putri. Oke. Terima kasih atas Sama-sama, waktunya Kak Kak Putri. Dewi. Semoga Puri Aren Food and Healthy dapat berkembang lagi, kalau bisa ke negara kemana tuh, Asia ya Kak? Sebenarnya Mudah-mudahan Asia. Asia, Sekarang mudah-mudahan Eropa. Eropa dan selanjutnya yang bisa mengharumkan nama Provinsi Sumatera Utara dan negara Indonesia. Terima kasih Kak Putri. Oke, sama-sama Kak Dewi.